Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapisan atmosfer. Atmosfer diartikan sebagai selubung gas atau lapisan udara yang menyelubungi bumi. Pembentukan lapisan udara tersebut banyak dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Ada 5 lapisan atmosfer yang menyelimuti bumi, yakni troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. 5 lapisan atmosfer ini memiliki ciri-ciri dan fungsi serta jarak yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama, troposfer. Lapisan atmosfer yang paling dekat dengan permukaan bumi yaitu lapisan troposfer. Lapisan ini berada di ketinggian 0 hingga 18 km di atas permukaan laut. Lapisan troposfer memiliki ciri-ciri. Yang pertama, tempat terjadinya berbagai fenomena iklim seperti angin, hujan, awan, petir, dan pelangi. Yang kedua, memiliki ketebalan yang berbeda-beda setiap wilayah, yaitu ketebalan di ekuator sekitar 18 km dpl dan di kutub sekitar 8 km dpl. Yang ketiga, lapisan atmosfer yang paling tipis. Yang keempat, terjadi penurunan suhu sekitar 0,5 hingga 0,6 derajat Celcius ketika mengalami kenaikan setiap 100 meter. Yang kelima, suhu udara pada lapisan teratas troposfer mencapai minus 60 derajat Celcius, sementara di permukaan laut sekitar 27 derajat Celcius. Yang keenam, sekitar 80% massa atmosfer berada di lapisan troposfer. Yang ketujuh, terdapat lapisan tropopause yang letaknya di antara lapisan troposfer dan stratosfer. Lapisan yang kedua adalah stratosfer. Lapisan stratosfer adalah lapisan kedua dari atmosfer bumi. Lapisan ini berada pada ketinggian 18 km hingga 60 km di atas permukaan laut. Lapisan stratosfer berfungsi sebagai pelindung dari gelombang radiasi ultraviolet yang sangat membahayakan jika terkena kulit manusia. Lapisan stratosfer memiliki ciri-ciri. Yang pertama, terletak di atas lapisan tropopause dan di bawah lapisan mesosfer. Yang kedua, terdapat lapisan ozon di ketinggian 35 km dpl yang bermanfaat untuk melindungi bumi dari sinar ultraviolet yang berlebihan. Lapisan ozon akan menipis jika aktivitas di dunia banyak melakukan pengerusakan seperti penebangan pohon secara masif. Yang ketiga, mempunyai sifat udara yang kering karena tidak mengandung uap air dan berdebu. Yang keempat, terdapat 2 lapisan udara yang memiliki sifat berbeda, yaitu lapisan isotermal yang berada di ketinggian 11 km sampai 22 km dpl dan lapisan inversi yang berada di ketinggian 20 km sampai 60 km dpl. Dan yang kelima adalah terdapat lapisan stratopause di dalamnya. Yang ketiga adalah lapisan mesosfer. Lapisan mesosfer merupakan lapisan ketiga atmosfer. Lapisan ini berada pada ketinggian 60 km sampai 80 km dpl. Lapisan ketiga dari atmosfer ini terjadi penurunan suhu yang cukup signifikan setiap bertambahnya ketinggian. Lapisan ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, lapisan berada di tengah-tengah seluruh lapisan atmosfer. Yang kedua, lapisan mesosfer menjadi lapisan atmosfer yang melindungi bumi dari hujan meteor. Hal ini bisa terjadi dengan cara memanfaatkan ketidakstabilan suhu pada setiap 100 meter, sehingga bagi benda luar angkasa yang hendak masuk akan menjadi hangus dan bahkan menjadi debu sebelum sampai ke bumi. Yang ketiga, semakin ke atas, suhu udara lapisan ini semakin rendah. Setiap kenaikan 1000 meter, suhu akan turun 2,5 derajat Celcius sampai 3 derajat Celcius. Pada ketinggian 80 km dpl, suhu udara lapisan ini bisa mencapai minus 90 derajat Celcius. Yang keempat, terdapat lapisan mesopause, yaitu lapisan antara lapisan mesosfer dan termosfer.
Yang keempat adalah lapisan termosfer. Lapisan termosfer berada di ketinggian 80 km sampai 100 km dpl dan merupakan lapisan keempat atmosfer. Ciri-ciri lapisan ini adalah yang pertama, suhu udara di lapisan ini sangat panas hingga mencapai lebih dari 1000 derajat Celcius. Itulah sebabnya lapisan ini disebut dengan lapisan panas atau hot layer. Yang kedua, sebagian molekul dan atom udara yang berada di lapisan ini mengalami proses ionisasi. Yang ketiga, terdapat kemunculan aurora, yaitu pita cahaya warna-warni yang ada di langit kutub utara dan kutub selatan. Lapisan termosfer juga disebut dengan ionosfer. Ini disebabkan adanya proses ionisasi pada partikel ataupun molekul. Adanya proses ionisasi sehingga mengakibatkan terjadinya berbagai reaksi penambahan dan pengurangan elektron yang nantinya akan menghasilkan cahaya berwarna-warni yang indah yaitu aurora. Yang keempat, tempat pemantulan gelombang radio. Banyak perusahaan media televisi atau radio memanfaatkan lapisan ini untuk memantulkan gelombang radio. Pada lapisan ini terpantul gelombang radio panjang maupun pendek pada sublapisan Kennelly dan Appleton. Lapisan yang terakhir adalah exosfer. Lapisan exosfer merupakan lapisan atmosfer terakhir yang jaraknya paling jauh dari bumi. Lapisan ini berada di ketinggian 800 km sampai 1500 km dpl. Kekuatan atau gaya tarik bumi pada lapisan exosfer rendah karena jaraknya yang cukup jauh dari permukaan bumi. Lapisan exosfer memiliki ciri-ciri yang pertama, tempat terjadinya gerakan atom-atom secara tidak beraturan. Yang kedua, merupakan lapisan yang sangat panas. Yang ketiga, sering disebut sebagai ruang antar planet dan geostasioner karena merupakan batas terluar atmosfer yang membentang dan menyatu dengan angkasa luar. Yang keempat, memiliki kandungan gas-gas atmosfer yang sangat rendah. Yang kelima, memiliki gaya gravitasi yang sangat kecil karena berada di bagian paling luar dari bumi. Dan yang keenam, sangat sedikit ditemukan gas pada lapisan exosfer. Munculnya cahaya redup pada lapisan ini disebabkan karena unsur hidrogen sangat sedikit. Cahaya redup ini dikenal dengan cahaya zodiakal dan Gagenscherrin. Oke, cukup sekian pembahasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.